Kita pulang guys. Sekarang jam 8 kurang lebih 250 kilo menuju Bondowoso. Memakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam. Kita udah sampai Tabanan, tapi kondisinya rintik-rintik. Perjalanan masih 106 km menuju Pelabuhan Gilimanuk. Rencananya nanti kita akan istirahat di Pantai Yehleh sebelum masuk Jembrana. Kita lanjut lagi nerobos hujan. Udah pakai jas hujan. Mudah-mudahan hujannya nggak lama. Yuk kita lanjut lagi, nanti on kalau udah di depan atau ada yang menarik. Hujannya lumayan deras guys. Untung kita tadi sebelum deras udah memutuskan pakai jas hujan, kalau nggak nih pasti basah kuyup banget. Kita baru sampai di sekitaran Tabanan, tapi udah melewati Tabanan kota. Kondisi jalan relatif lancar, cuman meskipun kosong nggak berani memacu kendaraan terlalu kencang karena kondisi jalannya basah licin. Jadi ya santai sambil menikmati hujan di Bali. Kalau gitu kita lanjut. Nah ini nggak tahu akan istirahat di Pantai Yehleh atau enggak karena kondisinya hujan juga. Mungkin kalau hujan kita akan bablas terus sampai Gilimanuk atau cari tempat neduh sekalian nanti, entah di warung atau di Indomaret. Nah, kalau gitu lanjut dulu guys.
Kita tadi udah sampai di kawasan Pantai Yehleh guys. Cuman kita akhirnya memutuskan untuk lanjut dulu karena kondisinya juga masih hujan gerimis, jadi males buka pasang jas hujannya. Jadi kita lanjut aja dulu. Nanti kita sekalian cari tempat, kalau udah kering cari tempat untuk lepas jas hujan, sekalian istirahat, makan, ngopi gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Kurang lebih masih sejam menuju pelabuhan Gilimanuk, sejam sampai sejam setengah. Mudah-mudahan terang di depan dan jalanan juga lancar. Kita udah sampai di Kabupaten Jembrana guys. Dikit lagi tinggal sekitar 1 jam. Oh, ada yang bawa layangan guys. Kurang lebih sekitar 1 jam lagi kita sampai di pelabuhan Gilimanuk. Mudah-mudahan cuacanya kayak gini terus, nggak hujan tapi juga nggak cerah-cerah banget, jadi enak di jalan, nggak panas tapi juga nggak basah. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu, sampai jumpa nanti, mungkin on lagi ketika udah masuk kawasan pelabuhan. Oke teman-teman, kita udah sampai di Taman Nasional Bali Barat. Berarti nggak lama lagi kita akan sampai di pelabuhan Gilimanuk. Banyak monyet-monyet di pinggir jalan, karena memang kawasan ini adalah kawasan lindung untuk flora dan fauna. Salah satu penghuni di sini adalah monyet-monyet. Nah, buat teman-teman yang touring ke Bali via jalur ini mengarah ke Denpasar, jalannya cukup lebar dan halus, cuman sedikit bergelombang, dan di beberapa titik ada jalan yang berlubang, jadi harus tetap waspada, jangan sampai lengah nanti asik-asik cruising malah ngehajar lubang gitu, jadi tetap hati-hati. Oke, kita lanjut lagi sampai ketemu nanti di pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita langsung aja, macet. Kayaknya antri deh mau naik kapal. Atau ada apa? Penebangan pohon. Oh, ada pohon tumbang. Oh, ditebang kayaknya, emang ditebang. Ada penebangan pohon.
Kita lanjut. Nggak usah, ini pemeriksaan SIM. Bayar 2.000. Mana? 2.000. Kita lanjut maju terus. Enak kalau pakai motor, bisa selip selap selup. Antri, lagi rame orang yang pulang habis liburan ke Bali. Apa? Plat apa? Belum tentu. Yuk 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 yuk, jebret. Mudah-mudahan ombaknya aman terkendali, jadi perjalanannya bisa menyenangkan dan selamat. Nggak ada petugas. Kasih ininya di HP ya. Oh, udah. Deng deng deng. Yuks. Kayaknya penuh. Kita mau meluncur. Langsung masuk. Kita naik kapal apa ya? Tuh guys, kita masuk guys. Mana nggak ada yang dagang ya? Kiri Kang. Sampun Kang. Wis Kang. So kalau mau turun dari kanan bisa, dari kiri bisa. Dah.
udah di kapal guys. Jadi baru aja kapalnya berangkat. Tuh. Lumayan penuh muatannya. Dan baru beberapa hari yang lalu ada kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di lintasan Ketapang Gilimanuk dan sebaliknya. Nah, mudah-mudahan seluruh korban yang masih belum ditemukan dapat segera ditemukan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sampai jumpa lagi Pulau Bali. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik. Jadi memang arus di penyeberangan Selat Bali ini cukup kuat ya teman-teman ya. Nanti akan gua kasih tahu gimana penampakan arusnya di tengah jalur penyeberangan ini. Dan semoga kapal-kapal yang ada di sini yang mungkin sudah tidak layak segera direvitalisasi atau diperbaiki atau bahkan diganti yang baru, karena memang gua beberapa kali menyeberang dari Ketapang Gilimanuk ataupun sebaliknya itu beberapa kali dapat kapal yang memang kondisinya sepertinya sudah kurang layak gitu. Oke, kalau begitu kita lanjut menikmati penyeberangan Selat Bali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah sampai di Pulau Jawa.
Kali ini kita akan ke Bondowoso via jalur Gunung Gumitir, guys. Jadi dari sini kita akan belok kiri. Kalau kemarin kita dari arah kanan, dari arah Situ Bondo, ini kita akan lewat pinggiran Jember. Jadi kita lanjut. Kita mau cari makan dulu rencana. Saya belum tahu makan apa. Nanti kalau sudah sampai atau udah tahu makan apa, kita on lagi. Oh, tutup. Berarti nggak sempat ini dong. Kita lagi makan di Rawon di Ati di Banyuwangi. Tuh. Ini menu-minuman. Permisi mas. Iya, Tempenya. terima kasih. Tempenya masih hangat. Ih, cobain. Enak, gurih. Ini menu-menunya, guys. Jadi ini salah satu tempat makan favorit di Banyuwangi. Ada rawon, ada pecel rawon, ada lalapan. Wajib kesini kalau main ke Banyuwangi. Enak, tempenya approve. Nanti kita tunggu rawonnya ya. Rawon, guys, mantap. Kalau kesini wajib, kalau ke Banyuwangi wajib ke Rawon di Ati. Balik makan. Tampung dulu. Jangan makan sama. Oke teman-teman, setelah makan kita lanjut lagi pulang menuju Bondowoso. Nanti kita lewat Gunung Gumitir. Ini kondisinya hujan lagi dan sedikit tergenang jalannya, jadi kendaraan pelan-pelan dan sedikit macet. Kita lanjut lagi teman-teman. Nanti kita akan lewat daerah Genteng, Kalibaru, terus tembus sampai Gunung Gumitir. Nah, Gunung Gumitir rencananya nanti di tanggal 24 Juli rencananya akan ditutup.
Cuman gimana kelanjutannya, apakah akan nanti tutup atau enggak, nanti kita lihat. Lanjut dulu teman-teman. Hujan angin guys, lumayan kencang anginnya. Ini kita baru saja lewat daerah Rogo Jampi. Ini masuk daerah mana ya, Singojuruh mungkin, tapi hujan dan anginnya gede banget. Tetap harus hati-hati. Oke, lanjut dulu teman-teman. Mudah-mudahan sebentar lagi hujannya. Oh, ini masuk daerah Parijatah setelah Rogo Jampi. Nah, kalau gitu kita lanjut dulu biar konsentrasi, nanti kita lanjut lagi. Kita sampai di kawasan Glenmore guys. Kawasan Glenmore tepatnya ada di Kabupaten Banyuwangi bagian barat. Ini lagi ada perbaikan, jadi macet panjang banget. Tuh. Jadi jalannya buka tutup guys. Tapi nggak ada yang kerja. Yang kerja pada kemana ya? Lagi neduh karena hujan. Ya mudah-mudahan segera selesai pekerjaannya, jadi jalanan kembali lancar. Amin. Ya, kita lanjut dulu. Ini kita udah sampai di daerah Kalibaru. Hampir sih belum masuk daerah Kalibaru, hampir masuk daerah Kalibaru. Lagi ada perbaikan lagi jembatan. Dan infonya juga seperti yang udah gue bilang, kemungkinan jalur Gumitir juga akan ditutup dalam waktu dekat karena ada perbaikan gitu teman-teman. Kita lanjut. Banyak perbaikan ya teman-teman. Banyak perbaikan. Ya, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan
segera selesai perbaikan jalan. Antreannya cukup lumayan. Yuk kita lanjut lagi. Oke teman-teman, nih kita udah masuk kawasan Alas Gumitir atau Gunung Gumitir. Seperti ini kondisinya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu penghubung Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Selain ada jalur kereta ya di bawah yang dihubungkan oleh terowongan, jadi ini khusus untuk yang jalur darat, bawa mobil, bawa motor lewat sini. Nah, seperti yang udah dibilang tadi, yang gue bilang, nah rencana jalur ini itu akan ditutup pada akhir bulan Juli, tepatnya tanggal 24 kalau tidak salah. Karena apa? Karena meskipun jalur ini sebagai jalur penghubung, tapi jalur ini adalah jalur yang rawan longsor. Untuk itu mungkin oleh pemerintah akan direvitalisasi atau dibangun dengan struktur yang lebih aman dari bencana tanah longsor. Dan buat teman-teman yang berkesempatan untuk road trip atau touring lewat jalur Alas Gumitir, harus waspada karena kontur jalannya yang berkelok-kelok, ada tanjakan, turunan tajam. Lalu di sini juga dilewati oleh truk-truk besar yang biasanya ketika lewat itu mereka berjalan pelan seperti tidak kuat nanjak. Nah, kita wajib jaga jarak dengan kendaraan-kendaraan seperti itu. Karena kalau ternyata kendaraan tersebut tidak kuat nanjak, takutnya mundur lalu menabrak kendaraan kita jika terlalu dekat dengan kendaraan tersebut. Ini suasananya saat ini hujan dan kabut
tipis pun turun di sini. Beberapa kali saya lewat jalur ini sempat beberapa kali ada kabut tebal ketika hujan. Nah ini teman-teman harus hati-hati, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi yang baik dan pengemudinya juga dalam kondisi yang baik. Lampu kendaraan juga harus terang ya teman-teman, bukan silau. Jadi ada beberapa memang yang mungkin mengganti lampunya dengan lampu LED atau mengganti lampunya dengan lampu-lampu bilet, itu yang justru beberapa karena mungkin settingannya kurang pas, jadi justru malah menyilaukan gitu, menyilaukan pengendara lain. Itu juga sangat merugikan karena kasihan kendaraan dari lawan arah kita, pandangan atau visibilitasnya akan terganggu. Nah jadi seperti ini teman-teman gambaran suasana di Gunung Gumitir. Nah ini sepertinya ada tanah longsor atau ya sepertinya ada tanah longsor teman-teman ya dari depan teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Nah ini yang akhirnya mungkin pemerintah akhirnya merevitalisasi jalur ini supaya lebih aman untuk dilewati. Nah di sini juga nih teman-teman, yang seperti yang saya bilang tadi, banyak truk-truk besar juga lewat sini, truk dengan muatan penuh. Ada kontainer. Cukup panjang macetnya teman-teman. Nah yang jadi problem adalah ketika nanti jalur ini ditutup, belum ada informasi lebih lanjut apakah akan ada jalur alternatif lain yang mungkin jaraknya sama atau jarak tempuhnya sama, karena pasti akan berdampak pada masyarakat yang tinggal di daerah Banyuwangi bagian barat, karena harus memutar jauh lewat Situbondo atau lewat jalur Kawah Ijen jika akan ke kota lain seperti Jember, Bondowoso ataupun ke arah Surabaya. Nanti sama-sama kita saksikan ya teman-teman, bagaimana kelanjutan dari kebijakan penutupan jalur Alas Gumitir dalam rangka revitalisasi. Mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan. Mudah-mudahan proyek tersebut segera selesai agar dapat segera dinikmati oleh masyarakat. Ya seperti ini kondisinya teman-teman. Kita melewati jalur hutan.
terjadi kemacetan teman-teman karena truk mogok. Nah, ini juga jadi salah satu problem di Indonesia ya, truk-truk dengan muatan yang berlebihan. Dan udah sering kali terjadi kecelakaan yang diakibatkan ketidaklayakan kendaraan, khususnya truk-truk atau mobil-mobil besar, kendaraan pengangkut yang besar itu sering terjadi kecelakaan, mulai dari remblong, terus kerusakan mesin di tanjakan, akhirnya mundur karena tidak kuat tanjak, atau diakibatkan oleh muatan yang berlebih. Nah, ini yang harus jadi perhatian pemerintah, dan harus ada aturan yang tegas antara punishment and rewards-nya gitu teman-teman. Kita udah melewati kawasan Gunung Gumitir teman-teman. Kita udah masuk Kabupaten Jember, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video perjalanan pulang dari Beli menuju Bondowoso. Semoga banyak informasi yang bisa kalian dapatkan, dan tentunya semoga tontonan ini dapat menghibur kalian. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.